Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, guys, jika Anda mengaku orang yang selalu mengikuti dinamika perpolitikan di tanah air, maka Anda wajib mendengarkan ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Mengapa saya dikatakan demikian? Karena pada segmen kali ini saya akan membahas seseorang atau salah satu tokoh besar bangsa ini, yaitu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kita tahu Bapak Joko Widodo saat ini sudah memasuki masa purna baktinya selaku orang nomor satu di Indonesia, alias sudah pensiun jadi Presiden Republik Indonesia. Tapi popularitas Pak Jokowi sampai saat ini masih tetap menyala. Bahkan menurut pantauan saya, popularitas Bapak Jokowi masih lebih tinggi dari Presiden Indonesia saat ini, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto. Guys, kita tahu di media-media nasional atau TV-TV nasional yang bisa kita katakan TV-TV besar di negara ini, pada acara-acara atau segmen-segmen beritanya selalu mengangkat tema tentang Joko Widodo. Berarti kita tahu bahwa ada satu mesin yang menciptakan ini semua atau menjalankan ini semua supaya berita tentang Bapak Jokowi tidak hilang begitu saja. Mengapa demikian? Setelah saya analisa, jika berita-berita tentang Pak Jokowi sudah redup, artinya Bapak Jokowi sudah habis. Belajar dari pengalaman, kita lihat Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang semasa menjadi presiden begitu elektabilitasnya sangat luar biasa dan mendapat dukungan hampir mayoritas penduduk bangsa Indonesia. Tapi setelah beliau pensiun dan beliau tidak bermain di media, maka popularitasnya yang begitu tinggi sewaktu menjabat hilang atau redup secepat kilat begitu saja. Akhirnya dari pengalaman yang sudah kita lihat, pada saat putra SBY yaitu AHY maju sebagai calon gubernur Jakarta, maka dia mendapatkan suara paling sedikit dari 3 calon. Walaupun Pak SBY sudah turun gunung saat itu untuk berkampanye memenangkan putranya pada pemilihan gubernur DKI Jakarta kalau tidak salah tahun 2017. Tapi tidak ada artinya, karena jika tidak memainkan media dengan sangat baik, maka hilanglah sudah pamor atau elektabilitas yang selama ini melambung tinggi. Dan tentunya setelah saya analisa, Bapak Jokowi paham betul dengan hal ini. Makanya dia tidak mau kecolongan untuk tidak memanfaatkan media. Terlepas dari itu semua, walaupun saat ini beliau sudah tidak lagi menjabat, namun kita tahu putranya Gibran Rakabuming Raka menjabat atau saat ini Wakil Presiden Republik Indonesia. Dari pantauan yang saya lihat dan saya cermati, bahwa Gibran tidak sama dengan Bapak Jokowi cara gaya komunikasinya. Gibran tidak terlalu pandai memanfaatkan media, tidak seperti Bapak Jokowi sewaktu menjabat mulai dari wali kota, gubernur, bahkan sampai menjadi presiden.
maka Gibran tentu dapat mentor terus dari sang ayah, yaitu Bapak Joko Widodo. Jika tidak demikian, maka dinasti Jokowi bisa dipastikan tidak akan memiliki karir yang begitu pesat lagi setelah Bapak Jokowi pensiun. Tapi Pak Jokowi tentu tidak mau hal ini terjadi, makanya dia selalu bermain atau membuat atau melakukan apa saja, yang penting media selalu menyorot dan menyebut namanya. Terlepas dari positif negatifnya, hal yang dibahas tentang Pak Jokowi ini yang namanya pendukung setia Pak Jokowi, yang saat ini kita tahu bahwa mayoritas relawan atau pendukung yang terbanyak di negeri ini, atau relawan yang paling terbanyak adalah relawan Jokowi, baik itu Projo atau Joman dan lain sebagainya, sampai saat ini belum bubar dan masih mendapatkan perhatian atau binaan secara langsung maupun tidak langsung dari Bapak Jokowi ini. Artinya semua ini untuk apa? Untuk apa semua ini? Tentu untuk sebuah target yang lebih besar, yaitu Pilpres 2029. Mengapa saya katakan demikian? Jika seandainya Prabowo Gibran tidak berlanjut atau Prabowo memilih pasangan wakil lain pada Pilpres 2029, atau Prabowo hanya sekali saja, seperiode saja menjadi presiden, maka tentu Gibran otomatis akan dinaikkan menjadi calon presiden. Nah, itu gunanya relawan-relawan Jokowi sampai saat ini belum dibubarkan, dan berita-berita tentang Pak Jokowi selalu ditampilkan, baik itu di media sosial atau media-media nasional atau TV-TV nasional. Terlepas pembahasannya positif atau negatifnya, yang pasti Pak Jokowi memerlukan ini sebagai senjata yang sangat ampuh untuk menyongsong Pilpres 2029, yang dimana bisa jadi Gibran akan dinaikkan atau dicalonkan menjadi presiden apabila kesepakatan atau hitung-hitungan tentang Prabowo Gibran 2 periode tidak terwujud, atau Prabowo memilih calon wakil lain. Ya, jelas terlepas dari positif negatifnya pemberitaan tentang Pak Jokowi ini, yang pasti semakin Jokowi diserang, maka pendukung setia Jokowi atau relawan-relawan itu semakin pasang badan untuk membela Pak Jokowi. Kita lihat saja di TV-TV nasional, di mana jika ada pembahasan tentang Pak Jokowi, tentu ada yang diundang dari relawannya dan ada yang anti Jokowi. Semakin yang anti atau menyerang Pak Jokowi ini melakukan serangannya, maka pendukung setia Pak Jokowi pasang badan untuk membentengi dan membela Bapak Jokowi sampai titik darah penghabisan. Ya, seperti itulah yang saya perhatikan. Nah, bagaimana menurut Anda, guys? Apakah Anda setuju atau sependapat dengan apa yang saya sampaikan, bahwa Pak Jokowi memerlukan eksisnya dia selalu di media atau media sosial atau TV-TV nasional untuk menyongsong Pilpres 2009 demi putranya Gibran Raka Buming Raka. Nah, guys, melihat pengalaman sebelumnya Pak SBY yang popularitasnya begitu luar biasa sampai partainya Pak SBY Demokrat memenangkan pemilu 2029 karena saking begitu
tingginya popularitas Pak SBY saat itu sampai partainya mendapatkan pemenang pertama pemilu pada saat itu hilang dan hancur begitu saja setelah Bapak SBY pensiun dari presiden dan tidak memanfaatkan media sosial dan tidak atau sudah membubarkan relawan-relawannya selama ini. Hasilnya tentu popularitasnya hilang begitu saja, bahkan sang putranya maju sekalipun, maka susah untuk mendapatkan kemenangan seperti yang terjadi pada pemilihan gubernur atau pilkada DKI Jakarta tahun 2017, di mana ada 3 pasang waktu itu, Anies Baswedan, Ahok, dan AHY. AHY mendapatkan suara yang sangat sedikit sekali sehingga tidak lolos pada putaran selanjutnya. Pak Jokowi sudah paham betul dengan hal ini. Tentu dia tidak ingin hal yang sama terjadi terhadap dirinya. Makanya dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang untuk menyongsong hari ke depan demi anak-anak dan ya bisa jadi bahkan cucunya sekalipun. Nah guys, apa pendapat Anda? Mari kita berkomentar dengan bijak di kolom komentar. Terima kasih. Wassalam.